Halo teman-teman, sayurnya cantik banyak yang pesen. Berjumpa lagi di konten Balik punya tips, hai. Jadi ini minggu terakhir, minggu keempat pembahasan kita soal membandingkan media tanam Pitmos dan juga Rockwool, terkhusus untuk media semai gitu. Oke, kita bahas ya satu-satu. Minggu lalu kita sudah sempat bahas kalau dari Pitmos ke Rockwool atau di instalasi kami itu tidak support dengan tanaman disemai menggunakan Pitmos dan tetap menggunakan Pitmos sampai panen, itu tidak support. Jadi kami harus pindah dari semaian ke Rockwool. Nah, seperti ini hasilnya. Ini minggu lalu part 3 sudah sempat dibahas sih. Jadi setelah kita cabut dari Pitmos, terus kita pindah ke Rockwool dengan cara Rockwoolnya di slice, itu dibuka gitu kan. Rockwool bentuknya kotak, itu dipotong, ada ruangnya gitu. Lalu tanamannya kita masukkan gitu, tapi kan terkunci gitu. Nah, awalnya pasti mudah lepas, tetapi kalau sekarang 2 minggu berarti itu sudah tidak ada ruang lagi antara tanaman dan Rockwoolnya. Jadi sudah terikat oleh akar. Nah, begitu juga di Rockwool. Nah, di Rockwool ini perbedaannya dengan Pitmos ya, itu dia semainya tuh dari awal sudah di Rockwool, jadi tanpa pindah tanam sama sekali. Kita bandingkan ukurannya dulu ya. Ini umur 4 minggu berarti dari 0. Kalau dari tingginya sih tinggi yang di Rockwool, ya kan? Ini. Lalu dari besarnya daun sih kurang lebih kayaknya rata-rata gedean yang di Rockwool. Dulu ada pakar hidroponik yang bilang kalau kebanyakan pindah tanam juga nggak bagus, karena ibarat bayi lagi makan udah dipindah lagi, suruh makan di tempat lain, pindah lagi makan di tempat lain gitu. Jadi yang stay seperti Rockwool ini ya, itu terlihat lebih cepat memang pertumbuhannya. Walaupun dibilang signifikan ya kelihatan sih, tapi nggak terlalu yang ekstrim gitu ya. Nah, cuma tadi sebenarnya sebelum take konten ini ada tanaman yang menempel di sini. Tanamannya ya sawi juga, sawi Pak Coy juga. Nah, tanaman ini kenapa kok ada di satu Rockwool yang sama? Itu karena semainya tidak sengaja memasukkan 2 biji di dalam satu Rockwool. Nah, ini kelemahannya Rockwool, bahwa ketika disemai itu tidak menjamin satu Rockwool itu akan tumbuh pertama, yang kedua satu Rockwool itu isinya satu tanaman, karena kan terlalu banyak yang disemai. Yang tugas semai juga nggak bisa melihat secara detail itu tanamannya itu udah terisi semua dan satu-satu atau belum gitu. Nah, itu kelemahannya itu. Sedangkan di Pitmos tidak akan terjadi hal semacam itu. Jadi nggak akan terjadi satu Rockwool terus tiba-tiba ada 2 tanaman gitu. Karena apa? Karena pindah tanam. Dari Pitmos tadi dicabut, yang paling bagus dipilih, dimasukkan ke Rockwool gitu. Lalu yang kedua tuh efisiensi Rockwool. Karena kalau di tipe yang kita semai langsung di Rockwool akan menyebabkan 2 kemungkinan. Tadi ya, ada yang tidak tumbuh, sedangkan Rockwoolnya udah terpakai dalam tanda kutip, sudah kena air, sudah kena cahaya matahari, maka akan ada lumut yang mana sebenarnya bisa dipakai lagi Rockwoolnya, cuma kan kotor gitu ya, dan akan ada lumut gitu, ada perebutan nutrisi mungkin gitu. Lalu yang kedua, ada kemungkinan di satu Rockwool itu tumbuh 2 tanaman, sedangkan di Pitmos itu kan tidak. Jadi dari Pitmos disemai langsung dipindah tanam langsung ke Rockwool, menyebabkan pemakaiannya itu efisien gitu. Jadi yang dipindah misalnya di 80, ya kita potong 80 Rockwool, dan tidak mungkin satu Rockwool itu terisi 2 tanaman, karena kan mindahinnya pas ukuran udah besar gitu. Lalu apa lagi? Jadi dari ukuran itu menang Rockwool ya. Kalau dari efisiensi penggunaan Rockwoolnya itu malah menang di Pitmosnya kalau menurut kami. Monggo teman-teman nanti putuskan kira-kira yang menurut teman-teman
oke, efisien secara ekonomi dan secara kecepatan produksi, kira-kira yang mana? Kalau kami malah setelah membuat konten ini kami rutin menyemai menggunakan Hitmos gitu. Lalu tambahan lagi kemarin kan ada kasus etiolasi karena kami udah tanamnya telat kan. Ini kelihatan bahwa ada celah antara rockwool dan pangkal batang itu agak panjang. Ini juga sama, telat pindah tanam. Tapi setelah 1-2 minggu lah ya, itu strukturnya sudah mulai oke. Jadi mungkin nanti ketika besar ya tetap ada jarak segini, cuma strukturnya sudah mulai kebentuk gitu. Jadi mereka pulih sendiri. Jadi misal teman-teman ada yang tanamannya etiolasi, jangan panik dulu. Yang penting setelah itu di treatment dulu supaya kondisinya juga membaik. Itu sih tips and trick kali ini. Mohon maaf karena banyak suara-suara yang mungkin membuat penjelasan kami tidak terlalu jelas, mohon dimaklumi. Nanti kasih masukan di komen juga, misalnya terlalu mengganggu atau misalnya ada masukan lain pakai software ini gitu tuh mau gitu ya. Itu tips and trick Bale punya tips kali ini. Kita jumpa lagi di Bale punya tips berikutnya.